Tema yang diambil dalam LPS Creative Conversation adalah tingkatkan literasi keuangan terdukung perekonomian Indonesia dalam rangka pemulihan pasca pandemi COVID. Di sini saya mengambil subtema cerdas dalam berinvestasi di era digital. Di era digital saat ini, segala bentuk informasi dapat diakses dengan begitu cepat dan juga mudah melalui perangkat teknologi. Penggunaan teknologi dan informasi menyebabkan kebiasaan baru dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi memberikan banyak dampak terhadap kehidupan manusia, baik itu positif maupun itu negatif dari segi perekonomian, sosial, budaya, bahkan politik. Pada era digital 4.0, mayoritas kegiatan dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang semakin berkembang. Hal itu berpengaruh pada kegiatan masyarakat saat ini, di mana mereka dapat menjalankan aktivitasnya hanya dengan menggunakan handphone. Contohnya yaitu aktivitas berinvestasi, di mana sekarang bisa dilakukan hanya dengan menggunakan handphone dan tidak perlu datang ke bank atau investasi secara langsung. Sehingga hal ini memberikan keuntungan bagi para pengguna teknologi informasi, mulai dari menghemat waktu, tenaga, dan juga mengurangi pengeluaran untuk transportasi menuju tempat berinvestasi. So what is investment? Apa itu investment? Investasi sendiri semakin tahun semakin digemari oleh masyarakat. Investasi adalah kegiatan untuk mengalokasikan sejumlah dana oleh investor terhadap satu atau lebih set yang dilakukan sekarang, bersama tujuan yang guna menerima laba seperti manfaat ataupun pengembalian. Investasi merupakan kegiatan ataupun aktivitas menanam modal dengan tujuan akhirnya untuk mendapatkan keuntungan. Sejauh ini kita sudah mengetahui apa itu investment, apa itu investasi, tapi kita juga perlu mengetahui apa karakternya. Di sini terdapat menjadi dua, ada evolve dan juga complex. So what is evolve? Evolve itu artinya adalah terus berkembang dan berubah. Jadi investasi ini layaknya ibaratkan seperti kupu-kupu. Dia semakin lama semakin berkembang. Seperti contohnya di sini 22 tahun lalu robot trading untuk kripto itu belum ada tahun 2000-an. Kemudian 14 tahun lalu itu kripto itu juga belum ada. Ya, kemudian yang 5 tahun lalu NFT itu belum ada, sampai saat ini kan baru muncul itu ya. Dia berkembang, investasi itu berkembang menyesuaikan dengan zamannya juga. Selain itu, karakteristiknya juga ada kompleks. Artinya apa kompleks? Artinya investasi itu sangat sulit untuk dipahami oleh orang-orang awam, orang-orang masyarakat seperti kita. Contohnya seperti hal-hal yang berbau blockchain, NFT, robot trading, beda dari option. Orang awam tahunya tuh cuma ya investasi ini cuma bisa bikin cuan doang, gitu, bisa bikin untung, tapi nggak tahu deepnya gimana gitu ya. Nah, ini menjadi concern atau kekhawatiran untuk kita semua, karena dengan ketidaktahuan itu akan menjadikan sebuah peluang baru atau ancaman baru ya. Peluang dan ancaman baru ini yang menjadikan perkembangan teknologi itu bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penipuan. Nah, sehingga banyak pula bungkus-bungkus yang bisa dijadikan modus tersebut. Nah, kebanyakan dari penipuan investasi ini adalah berupa money game. Contohnya ada NEA atau Fund Manager, Santon, Signal Trading, Fireblast, Fahrenheit, Robot Trading Forex, Emas, Mark AI, Robot Trading Crypto, OneCoin, itu ada koin. Dan biasanya di luar negeri itu modus lainnya itu lebih canggih lagi, ada Rock Pump, Rock Pull, Pump, and Dump, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita untuk lebih cerdas dalam berinvestasi di era digital? Ada 3 cara, legal, logic, and learn. Apa itu legal, logic, learn? Legal itu adalah kita harus memastikan investasi yang ada di perusahaan, aplikasi yang terdaftar, dan itu sudah tercantum secara legal. Atau ada izinnya itu adalah benar dan tidak palsu. Oke. Kemudian ada logis. Logis artinya adalah cek penawarannya. Apakah logik tidak? Apakah ini good to be true gitu. Nah, kemudian ada learn. Learn ini apa? Kita melakukan sebuah research sendiri gitu ya. Kita melakukan own research ya, benar-benar kita pastikan jaringan investasinya. Apakah ini layak untuk diinvestasi atau tidak? Nah, kita juga harus mempelajari resiko di dalamnya. Apakah ini jika bingung kita harus bisa tanyakan kepada orang-orang yang mungkin kita bisa percayai. Seperti itu kira-kira. Demikian, semoga apa yang saya bisa sampaikan ini bisa lebih bermanfaat lagi untuk kita semakin berkembang dalam melakukan perekonomian untuk kita pribadi dan juga untuk negara ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you, and saya pamit undur diri.